Assalamualaikum warahmaullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Elvin Angela Audiawati, Lutfi Setiani Mahmudah, Marsha Melani, Maya Kusuma Setiawati, dan Muhammad Irfan Fauzi. Kami akan membahas mengenai prosedur pengembangan silabus. Pembahasan yang pertama mengenai konsep silabus akan disampaikan oleh Saudari Irfan Fauzi, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai prinsip pengembangan silabus oleh Saudari Lutfi Setiani Mahmudah, komponen silabus pembelajaran oleh Saudari Maya Kusuma Setiawati, langkah pengembangan silabus oleh Saudari Elvin Angela Audiawati, dan yang terakhir contoh silabus oleh Saudari Marsha Melani. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu konsep silabus. Konsep silabus sendiri merupakan suatu pengembangan kurikulum yang menjabarkan tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin diraih ataupun dicapai, pokok-pokok dan uraian materi yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Silabus sendiri sebagai pengembangan kurikulum dan pembelajaran dalam pengimplementasinya oleh pendidik yang dijabarkan dalam rencana dan pelaksanaan pembelajaran sampai pada penilaian hasil belajar. Di sini pendidik sendiri mengkaji atau mengembangkan konsep silabus secara berkelanjutan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hasil evaluasi dari pembelajaran melalui refleksi maupun melalui penelitian. Sesuai pasal 17 ayat 2 PP nomor 19 tahun 2005 yang menyatakan bahwasannya sekolah dan komite sekolah adalah madrasah dan komite madrasah yang mengembangkan suatu kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan silabusnya harus berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan. Adapun juga silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok pada mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus sendiri juga merupakan salah satu hal yang diperlukan oleh pihak-pihak yang terkait di bidang akademik, terutama bagi pendidik dan peserta didik. Adapun juga komponen-komponen yang ada di dalam konsep silabus, yaitu yang pertama standar kompetensi mata pelajaran, kedua kompetensi dasar, yang ketiga hasil dari belajar, 4 indikator hasil belajar, 5 materi pokok, yang keenam materi pembelajaran, 7 alokasi waktu, 8 penilaian, dan 9 sarana dan sumber belajar. Jadi manfaat silabus sendiri berdasarkan komponen-komponennya yang terdapat dalamnya, diantaranya yaitu untuk membantu mengarahkan pendidik mengenai target yang harus dicapai untuk peserta didik dalam pembelajaran ataupun di suatu kelas, dapat dijadikan sebagai pedoman untuk pengembangan pembelajaran lebih lanjut, misalnya seperti pengembangan sistem penilaian atau yang lainnya. Selain itu, silabus juga bermanfaat bagi peserta didik sebagai bahan acuan untuk menyusun sebuah rencana pembelajaran, baik rencana pembelajaran secara berkelompok maupun secara individu. Pembahasan selanjutnya mengenai prinsip pengembangan silabus. Prinsip pengembangan silabus antara lain yang pertama ilmiah, yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut, dalam menyusun silabus sebaiknya melibatkan para pakar di bidang keilmuan masing-masing mata pelajaran. Hal ini bertujuan agar materi pelajaran yang dimuat dalam silabus valid. Prinsip yang kedua yaitu relevan. Maksudnya cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai atau ada keterkaitan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik.
Prinsip yang ketiga yaitu sistematis. Maksudnya, komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Prinsip yang keempat yaitu konsisten. Maksudnya, adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Prinsip yang kelima yaitu memadai. Maksudnya, cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Prinsip yang keenam yaitu aktual dan kontekstual. Maksudnya, cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Prinsip yang ketujuh yaitu fleksibel. Maksudnya, keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntunan masyarakat. Prinsip yang delapan yaitu menyeluruh. Maksudnya, komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, kognitif, afektif, dan psikomotor. C. Komponen silabus pembelajaran. Yang pertama, standar kompetensi, yaitu kompetensi yang dapat dilakukan atau ditampilkan siswa untuk suatu pelajaran. Yang kedua, kompetensi dasar, yaitu kompetensi minimal yang harus dapat dilakukan atau ditampilkan siswa dari standar kompetensi untuk mata pelajaran. Yang ketiga adalah indikator, yaitu karakteristik, ciri-ciri, tanda-tanda, perbuatan atau respon yang harus dapat dilakukan atau ditampilkan siswa untuk menunjukkan bahwa ia telah memiliki kompetensi dasar tertentu. Yang keempat, materi pokok atau pembelajaran, yaitu bahan ajar minimal yang harus dipelajari siswa untuk menguasai kompetensi dasar. Yang kelima, kegiatan pembelajaran, yaitu pengalaman atau kegiatan yang perlu dilakukan siswa untuk menguasai kompetensi dasar atau materi pembelajaran. Yang keenam, penilaian, yaitu kegiatan untuk menentukan mutu atau nilai suatu program yang di dalamnya ada unsur pembuatan keputusan, sehingga mengandung unsur subjektivitas. Yang ketujuh, alokasi waktu, yaitu waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat suatu pendidikan. Yang terakhir, kedelapan, sumber belajar, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memberi pengalaman kepada seorang yang belajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan silabus. Langkah-langkah pengembangan silabus yaitu yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu. Yang kedua, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan antara standar kompetensi dasar antar mata pelajaran. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi materi pokok atau pelajaran. Mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan yang pertama, potensi peserta didik, kedua, relevansi dengan karakteristik daerah, yang ketiga, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang kelima, struktur keilmuan. Yang ketiga, aktualitas, kedalaman, dan keluasaan materi pelajaran. Yang keenam, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Yang terakhir yaitu alokasi waktu. Langkah yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran sebagai berikut. A.
kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru. B. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik. C. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pelajaran. D. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi. Langkah yang keempat yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur. Yang kelima yaitu penentuan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, dan produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian yaitu A. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. B. Penilaian menggunakan acuan kriteria. C. Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. D. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. E. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Langkah yang keenam yaitu menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Langkah yang ketujuh yaitu menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, dan bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok atau pembelajaran, tingkat pembelajaran, dan indikator pencapaian materi. Untuk selanjutnya adalah contoh silabus. Silabus pembelajaran. Contoh sekolah SDN Purwosari, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, kelas atau semester 2, tahun ajaran 2020-2021. Pada kolom pertama ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang saya ambil misalnya adalah mengenal pentingnya hidup hemat. Terus kolom selanjutnya indikator, yaitu menyebutkan pentingnya hidup hemat, memberikan contoh perilaku hidup hemat, menceritakan pelaksanaan hidup hemat, dan menceritakan pengalaman hidup hemat. Kolom yang ketiga kegiatan pembelajaran. Yang pertama mendiskusikan cara hidup hemat. Yang kedua menyebutkan pentingnya hidup hemat. Yang ketiga memberikan contoh perilaku hidup hemat. Yang keempat menceritakan pelaksanaan hidup hemat. Dan yang kelima menceritakan pengalaman hidup hemat. Kolom yang keempat alokasi waktu, yaitu 2 minggu. Kolom yang kelima sarana dan sumber, yaitu bahan ajar atau buku siswa pembelajaran terpadu dengan pendekatan tematik kelas 2A, buku kerja kelas 2A, mata pelajaran, lingkungan sekitar yaitu rumah, masyarakat, dan sekolah. Kolom yang keenam yaitu penilaian. Di antaranya adalah penilaian observasi, penilaian subjektif, penilaian kerja, penilaian proyek, penilaian portofolio, dan sebagainya. Demikian pembahasan mengenai prosedur pengembangan silabus dari kelompok 6.
Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.